Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Undun Wahyu Ramadan dengan NIM 2004010111161. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu tugas ujian tengah semester atau UTS dari mata kuliah Deep Learning dengan dosen pengampu Bapak Catur Nugroho SKMKOM. UTS kali ini yaitu tentang uji perbandingan gradient descent pada dataset version MNIST. Dalam dunia deep learning, proses pelatihan model bergantung pada parameter-parameter penting seperti jumlah epochs dan ukuran batch atau batch size. Parameter ini mempengaruhi kecepatan konvergensi dan akurasi model. Tujuan dari percobaan ini adalah membandingkan hasil pelatihan model klasifikasi Bayesian MNIST dengan berbagai kombinasi epochs dan batches yang berbeda. Bayesian MNIST adalah dataset yang berisi gambar grayscale 2 kali 28 dari 10 kategori pakaian berbeda seperti kaos, celana, sepatu, dan tas. Dataset ini terdiri dari 60.000 data latih dan 10.000 data uji. Gradient descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk meminimalkan fungsi kerugian atau loss function dalam neural network. Tujuannya adalah mencari nilai bobot atau weights yang meminimalkan kesalahan prediksi model. Langkah-langkah utama gradient descent yaitu hitung loss menggunakan posisi awal. Kedua, hitung gradiennya atau turunan dari loss terhadap bobot. Yang ketiga, perbarui bobot dengan menguranginya menggunakan gradien yang dikalikan dengan learning rate. Seperti itu. Kita akan mencoba ke VS Code ya. Saya menggunakan VS Code untuk menjalankan Python-nya ya. Nah, di sini sudah tampil Python ya. Eh, Ini adalah Python pengujian gradient descent pada dataset Fashion MNIST. Eksperimen ini untuk membandingkan kinerja model dengan kombinasi epochs dan batches yang berbeda. Yang pertama di sini ada library ya, di mana saya menggunakan NumPy, Matplotlib, TensorFlow, dengan gerakan keras untuk mengimport dataset Fashion MNIST ya. Kemudian saya menggunakan TensorFlow keras untuk import sequential flatten, Density, dan SGD, dan itu kategori. Yang pertama yang kita menjalankan atau memuat data ya, Xtrain, Ytrain, Xtest, Ytest pada dataset pasien MNIST. Lalu dataset tersebut akan di-load datanya. Kemudian sebelum kita ke selanjutnya, kita akan menormalisasikan atau mengubah nilai pixel ke rentang 0 sampai 1 ya, yaitu dengan cara Xtrain dibagi dengan 255,0. X-test juga dibagi dengan 255,0. Kemudian one hot ini adalah untuk mengencoding pada labelnya ya. Headline kategori ini akan dikategorikan dengan label. Headline-nya labelnya 10 dan atasnya 10. Kemudian visualisasi datanya. Di sini saya menggunakan eh, class name atau kelas yang berbeda yaitu kaos, celana panjang, sweater, gaun, jaket, dan lain-lain ya. Saya plot menggunakan eh, PLT untuk menampilkan gambar sepatu, kaos, gaun, sweater, sneaker, sandal. Dan selanjutnya melatih model ya dengan 3 epochs dan 3 batches ya.
Emang menentukan variabel kombinasi di sini yang isinya yaitu epox dan batches ya. Epoxnya 5, batches 16, epox 10, batches 32, dan epox 20, batches 64. Kemudian dilanjutkan dengan membuat fungsi model dan membuat model ya. Dengan flatten yaitu 28 28 sama seperti pixel ya, 28 dan densinya 128 dengan menggunakan activation-nya Relu, dan densi 10 akan menggunakan activation softmax. Model akan dikompil dengan optimizer SGD yaitu gradient descent sendiri dengan learning rate-nya 0,01 dengan loss kategorikal dan loss entropy metriknya menggunakan akurasi. Kemudian hasil training akan disimpan kepada variabel hasil training. Yang selanjutnya ke latih model sesuai kombinasinya. Jadi model akan dilatih menggunakan epox yang sudah kita tentukan di sini dan batch size juga sudah kita tentukan di sini. Hasil training akan kita eh, tampilkan atau simpan pada history ya. Nanti juga akan kita tampilkan pada tiap-tiap pengujian ya. Ini adalah pelatihan model ya. Di sini terdapat beberapa hasil ya. Dari epox yang 5, di sini ada 5 langkah ya, di mana kita menggunakan epox 5 dan budgetnya 16. Ini final untuk lossnya itu 0,39 ya, hampir 40. Eh, hampir hampir 0,40 ya untuk final lossnya, dan validasi lossnya ini 0,41. Kemudian akurasinya ini 86,12% dan validasi akurasinya 85,41%. Untuk pelatihan model yang kedua, di mana model kedua ini menggunakan epox 10 dan validasi kedua, hasil finalnya terakhir itu 86,64% dan akurasinya, validasi akurasinya yaitu 85,69%. Kemudian untuk lossnya sendiri itu 0,38 dan validasi lossnya itu 0,4. Sedikit agak turun ya dari yang pertama. Kemudian yang model yang ketiga saya menggunakan epox 20 dan batches 64 dengan terakhir epox finalnya yaitu epox ke-20, lossnya turun ke 0,3 dan validasi lossnya juga turun ke 39 ya, yang tadinya 0,4. Kemudian akurasinya bertambah itu menjadi 87,07% dan validasi akurasinya bertambah dari 86,25%. Kemudian kemudian hasil ini akan saya tampilkan untuk tiap-tiap kombinasinya ke visual plot ya. Ini saya buatkan plotnya per epoch. Satu kali langkah akan menghasilkan berapa lossnya. Satu kali langkah menghasilkan loss ini. Kemudian yang selanjutnya sampai loss ke terakhir ya, loss final ya. Kemudian validasi akurasi dan training akurasi juga seperti itu. Ini tiap epoxnya atau tiap langkahnya itu akan ditampilkan nilai-nilainya. Jadi, hasil trainingnya juga sama hasil training dari epox 10, batch 32, dan epox 20, batch 64 juga.
sama setiap langkahnya pasti memiliki nilai loss dan akurasinya. Kita akan kembali ke PowerPoint ya. Nah, analisa yang saya lakukan dari tiga model ini yang sudah saya buat, yang pertama, model sendiri satu, yaitu menggunakan epox 5 dan 16, akurasinya 86,12 dan validasi akurasi itu 85,41. Model kedua menggunakan epox 10 dan basis 32 itu akurasinya 86,64% dan validasi akurasinya 85,69%. Ini ada sedikit peningkatan ya akurasinya ya dari model satu ke model 2. Yang model 3 ini menggunakan epox 20 dan basis 64. Akurasinya eh, ada peningkatan yang signifikan ya, 87,07 dan validasi akurasinya juga sama 86,25. Itu eh, meningkat secara signifikan ya, yang tadinya meningkat 0,50%-an dari model satu ke 2. Dari model kedua ke 3 ini sekitaran ya 0,50 sama. Tapi ini signifikan termasuk jauh lah. Ini 41 ke 69 berarti sekitaran 20-an atau 30, 0,30% kenaikannya. Eh, 85,69 ke 86,25 ini sekitar 30 50-an persen, 0,50% peningkatannya. Meningkatkan epox dan batches di kesimpulannya ini adalah jika meningkatkan epox dan batches memberikan hasil akurat lebih tinggi tetapi membutuhkan waktu komputasi lebih lama. Diperlukan evaluasi untuk mencegah overfitting. Di sini model yang terbaik dalam hal akurasi dan stabilitas yaitu model yang nomor 3 ya. Kalau analisa saya, kalau kita menggunakan budget banyak ya seperti di materi yang kemarin desain 4%, 60.000, kita juga harus menggunakan epox yang lebih banyak supaya pembelajaran mestinya itu makin detail ya. Tapi juga perlu diperhatikan untuk detailnya juga perlu diperhatikan ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.